Masjid Agama itu memang betul-betul masjid lama, didirikan pada tahun 1874 ketika Ma'mun Ar-Rasyid diangkat menjadi Sultan Delhi di Tanah Delhi sini. Lalu kenapa dikatakan gang bengkok? Karena memang dia dibangun pas di bengkokan jalan. Jadi masjid ini setelah dibangun oleh Sultan sebagai letak pertama, lalu diambil alih oleh Chong Api saudara Cina untuk membiayai seluruh pembangunan tersebut sampai selesai. Setelah selesai, ini dikembalikan kepada Sultan sebagai penguasa Tanah Delhi. Perlu diingat, tanah tempat tetapkan Masjid Ulama Gang Bengkok ini ada tanah seorang datuk yang diwakafkan yang bernama Datuk Muhammad Ali Kesawan. Setelah selesai diterima oleh Sultan, lalu Sultan menunjuk seorang nazir dan imam di Masjid Ulama Gang Bengkok ini yang bernama Syekh Muhammad Yaakob yang bermarga Nasution. Beliaulah nazirnya, dan beliau juga nanti nazir museum ini yang merupakan inisiator pembangunan Maktab Islamiyah Tapanuli. Awalnya nama itu Maktab Islamiyah Tapanuli. Kenapa? Karena memang yang membangun itu atas dasar inisiator sang Syekh tadi mengajak orang Tapanuli untuk membiayai pembangunan Maktab Islamiyah ini. Nah, jadi betul orang Tapanuli semua, maka dikatakan Maktab Islamiyah Tapanuli. Dijadikan dari Madrasah Wasliyah pada tahun 1930 pada waktu itu pembentukan organisasi Al-Wasliyah. Itu yang awalnya maka dikatakan Madrasah Al-Wasliyah dan menjadi museum pada tahun 2021. Berarti duluan masjidnya ya Pak? Oh, masjidnya 1874. Ini 1918. Karena 140-an ini 108 tahun. Kalau beliau itu membantu, mungkin beliau itu tinggal di sekeliling para umat Islam. Ini kan Tanah Delhi. Nah, sekitar sini kan mayoritas orang kita Islam. Dan beliau ini memang dekat kepada umat Islam. Kenapa saya katakan dekat? Saya bisa melihat dari gambar beliau duduk di antara para tokoh-tokoh muslim yang ada di kota Medan. Itu ada gambar Chong Api. Kalau kamu nanti masuk ke kediaman Chong Api di Jalan Ahmad Yani, Sawan, itu adalah istana Chong Api. Masuk ilmunya ini untuk masyarakat Islam, sehingga banyaklah masyarakat Islam berduyun-duyun situ. Apakah dia Islam? Sampai saat ini belum ada bukti yang jelas mengatakan dia Islam. Namun ada selentingan atau isu mengatakan ketika Masjid Ulama Gang Bengkok disiap, Chong Api datang tiap malam ke situ. Keturunannya banyak yang Islam dan dimakamkan di kuburan Datuk Muhammad Ali ini di depan menteri. Ya, adalah cucu Chong Api sendiri. Itu semuanya masih asli, masih original 90%. Ya, bentuknya itu kami sebagai naziran itu menjaga daripada bentuk dan barang-barang yang ada di situ. Ya, selebihnya memang udah mulai kena pelaku seperti keramik di bawah. Aslinya itu bukan keramik. Chong Api ini dia membangun itu meninggalkan kesan-kesan bahwa yang bangun ini adalah Chong Api, gitu yang dia buatnya. Sehingga dibuatnya bentuk seperti bentuk kelenteng dengan peninggalan bunga-bunga di dalam. Namun dia sadar bahwanya ini adalah daratan atau wilayah kekuasaan Sultan Delhi, maka diletakkanlah bentuk-bentuk sisir di atas dan rumbe-rumbe seperti lebah bergantung. Akhirnya perpaduan antara Tiongkok dan Melayu. Inilah unik yang Masjid Ulama Gang Bengkok. Dia tetap membangun selera dia, tapi tidak meninggalkan bahwa dia berada di tanah Melayu. Ini Chong Api. Jadi simbol-simbol kerukunan umat beragama, suku dan yang diikut oleh Chong Api ini betul-betul sampai sekarang terjalin. Yang bangun Chong Api yang katanya bukan orang Islam, agama Konghucu, tapi yang nikmati umat Islam. Kalau sudah masuk masjid ini, pasti mereka masuk ke dalam itu melihat ada namanya mimbar khatib. Setinggi itu cuman ada di Sumatera di Masjid Ulama Gang Bengkok. Cuman motifnya beda. Kalau ini motifnya motif Chong Api, diletakkannya seperti matahari di pintu letaknya atasnya mahkota, tangganya cuma 13. Jadi semuanya ada filosofinya. Nah, itulah hebatnya orang dulu kalau membuat sesuatu itu. Ada maknanya. Ternyata filosofinya adalah Masjid Gang Bengkok ini nantinya akan didatangi oleh 8 penjuru mata angin. Nah, maksudnya seluruh penjuru mata angin, seluruh arah akan datang ke Masjid Gang Bengkok. Termasuklah kamu. Kalau bukan sholat, hanya meneliti. Bayangkan, itulah orang dulu buat itu. Nah, di dalam itu ada, saya bilang membuat khatib. Di atas itu ada kubah. Kubah itu ada mahkotanya, ada seperti matahari. Ada filosofinya, maknanya apa? Khatib yang berdiri di sini ada seorang raja yang kalimatnya didengar. Satu. Kedua, khatib itu adalah seorang matahari atau cahaya yang menerangi jamaah-jamaahnya. Begitulah hebatnya orang dulu. Makanya orang naik ke mimbar khatib itu rasa megah. Gak sembarang orang naik mimbar khatib itu. Ada lagi mimbar muazin di belakangnya. Itu masuk ada mimbar muazin. Jadi mimbar-mimbar ini hanya hanya ada tiga masjid pakai ini. Masjid Raya, Masjid Tanjung Pura. Nah, jadi istilahnya Chong Api ini buat suatu itu ada makna-maknanya dan bisa dirasakan oleh kita semua. Ada lagi satu lagi di Masjid Ulama Gang Bengkok ini, ada namanya kamu masuk ke itu ada kamar mandi 3, laki-laki, tengah, perempuan. Yang tengah ini kamar mandi lama.
sumur tua itu umurnya sudah 300 tahun. Jadi ditemukan, ada bukunya sejarah tentang kota Medan, ditemukan oleh orang Belanda sumur tua di Gang Bengkok pada tahun 17-an. Sumur itu masih bisa digunakan, tidak pernah kering ketika kemarau, tidak pernah banjir atau bau atau kuning ketika musim penghujan. Yang anehnya lagi, begitu banyak bangunan, tapi airnya tetap ada aja.